Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena malam hari ini kita masih diberkati Tuhan. Dan tadi pagi sebenarnya aku sudah bikin video, tapi karena aku kurang teliti, jadi aku langkahi satu judul. Ternyata ini ada keluhan terhadap Yerusalem, itu aku langkahi. Jadi aku udah masuk ke khotbah tentang akhir zaman. Jadi yang video tadi pagi aku akan bikin itu part 96, dan yang ini, yang buat hari ini, yang maksudnya yang malam ini, aku buat untuk yang 95. Sehingga dia berurutan. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur anak-anak-Mu di sini Bapa, datang ke hadirat-Mu yang suci kembali Bapa pada malam ini. Kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Kau taruh di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, supaya kami melakukan kehendak-Mu, turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi yang untuk part 95 ini aku naik dulu ya yang ininya. Tapi kalau di video nanti berurut karena kan diedit ya. Jadi untuk sekarang ini adalah tentang keluhan terhadap Yerusalem. Ayatnya ada di dua kitab, Matius dan Lukas, tapi aku akan baca yang di Lukas. Dan di Lukas ini sebenarnya di bawah judul itu Lukas 13 ayat 34 sampai 35. Tetapi aku akan baca dari ayat 31-nya supaya lebih lengkap lagi. Dan untuk yang di Matius ini, kalian silakan baca, aku tadi sudah baca. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Keluhan terhadap Yerusalem. Kemudian aku akan bacakan yang di Lukasnya. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi pada saat ini kalau kita ikuti ceritanya ya dari Matius itu, bagaimana Tuhan Yesus bertanya jawab dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, di mana Tuhan Yesus itu setiap pertanyaan dan setiap apapun, karena memang Tuhan itu kan benar. Jadi orang-orang Farisi Saduki ini ya mereka hanya belajar. Makanya di video yang sebelum ini kalian lihat di situ ya, bagaimana Tuhan mengecam orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, karena Tuhan mengatakan ikuti ajarannya, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka, karena perbuatan mereka tidak sama dengan ajarannya. Seperti dibilang di firman Tuhan itu di Alkitab, kalian nonton aja di video sebelum ini. Mereka membuat dan mengikat beban, katanya peraturan-peraturan ya. Kemudian mereka taruh di pundak orang, sementara mereka sendiri pun gak melakukannya. Nah itulah yang bertolak belakang. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, tidak mereka lakukan. Makanya video yang lalu itu, video yang sebelum ini, benar-benar sangat-sangat
menampar kita ya, termasuk aku juga mengingatkan kita lagi supaya kita sadar, supaya kita bertobat. Karena jangan hanya mengatakan firman Tuhan, jangan mengatakan aku anak Tuhan, jangan mengatakan aku Kristen, tetapi perlakuan kita anaknya si iblis, anaknya si jahat, sama sekali tidak mencerminkan anak Tuhan. Jadi kalau kita katakan kita anak Tuhan, kita juga harus menuruti perintahnya. Dan satu hal juga, jangan kita hanya supaya dilihat orang, akhirnya kita buat jadi kita tuh seperti alim, buat seperti kita itu agamais ya, dan kita kelihatannya itu kayak religius lah gitu ya. Ternyata kita bukan seperti itu. Kalau misalnya kita mau dibilang anak Tuhan, benar-benar lakukan firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lihat apa yang kita lihat itu selalu yang baik-baik. Yang kita lihat baik-baik, yang kita dengar baik-baik pun belum tentu kita lakukan yang baik ya. Bagaimana jika kita selalu melihat yang tidak baik? Bagaimana jika selalu kita mendengar yang tidak baik? Jadi apa yang kita pelajari sekarang adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ini si jahat itu sangat-sangat memanipulasi kita ya. Karena pada saat pandemi sekarang ini kita banyak di rumah, kita nggak bisa beraktivitas keluar, kita lebih banyak ya bersama orang di rumah ya. Sehingga orang-orang di rumah kalau terus-terusan juga kan tergesek-gesek juga ya. Jadi ada yang namanya kita kata-kata yang begini, kata-kata yang begitu. Jadi ibaratnya pertengkaran. Aku dengar-dengar ya di sini-sini itu orang banyak, baik suami dan istri, orang tua ke anak, itu mereka seperti kayak stres jatuhnya. Karena ibaratnya di rumah itu 24 jam, mau keluar juga kan harus ini, harus itu, banyak protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Jadi kalau aku dengar-dengar di sini aja juga suami istri itu sering bertengkar sekarang. Masa-masa di mana orang di rumah semua. Tadinya ya kalau kita pikir sebelum corona ini nggak ada waktu ya ketemu suami dan istri dan anak banyak karena kan sibuk kerja lah inilah. Tapi pada saat corona ini udah begitu banyak waktu, ternyata sifat manusia kita ini ternyata kita nggak bisa sebaik yang kita pikirkan. Pada saat kita bertemu dengan orang, ada rasanya bosan, ada rasanya kita itu pengen juga me time dan sebagainya. Tetapi pada saat kita juga samalah kita kalau berteman sama teman terus, kecuali ya kalau kita saling menjaga nggak apa-apa. Tapi coba kalian pikirkan, kadang-kadang ada teman sama teman, saking dekatnya ya, jadi itu bisa bertengkar juga. Karena gesekan-gesekan itu tadi ya. Makanya kalau kalian punya sahabat atau teman, pastinya kalian pasti pernah bertengkar. Kecuali kalau memang kalian sama-sama memang saling memaafkan, pasti bisa baikan lagi. Tetapi ada beberapa orang-orang yang juga nggak bisa. Termasuk aku, kalau aku juga pernah dulu terlalu dekat sama si A, si B, si C, akhirnya bertengkar ya. Jadi kalau sekarang pelajaran buat aku itu lebih baik ya jangan terlalu dekat sekali. Karena itu bikin gesekan-gesekan. Lebih baik kita seperlunya saja. Karena itu juga menjaga diri kita supaya jangan menyakiti dia juga tidak tersakiti atau sebaliknya. Dan di sini Tuhan juga mengingatkan bahwasanya kita di sini ya belajar dari Yerusalem, di mana kalau kalian juga nonton ikutin semua video-video aku pasti kalian tahu maksudku. Yerusalem itu ibaratnya kotanya Tuhan. Disitulah orang-orang yang belajar firman Tuhan atau ahli-ahli kitab itu ya di situ. Taurat dan firman Tuhan itu kan sumbernya dari sana. Mereka yang belajar di sana. Contohnya orang Farisi, orang Saduki itu sebenarnya mereka itu adalah imam-imam yang seharusnya memang untuk mendidik orang-orang yang memilih jalan Tuhan, tetapi pada faktanya mereka itu cuman hanya kuat di pengetahuan, kuat di pengertian, tapi waktu perlakuan enggak. Nah, itulah yang menyedihkan hati Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan pada saat juga dia lagi diagung-agungkan, Tuhan Yesus menunggangi keledai dan dielu-elukan ya di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus pada saat di depan Yerusalem itu katanya menangis karena melihat Yerusalem itu ibaratnya kota yang dia inginkan supaya semua orang di situ menjadi takut akan Tuhan ya, menyenangkan hati Tuhan. Ternyata bahkan dia katakan di sini nabi-nabi yang sudah dikirimkan ke sana bahkan dipersekusi atau diperlakukan tidak baik.
Bahkan mereka tega-teganya si ahli-ahli Taurat ini bakalan menyalibkan Tuhan Yesus nantinya ya. Karena setelah Tuhan Yesus seperti mengkritik mereka, memang itu faktanya ya, tapi mereka tidak mau merespon dengan baik, tidak accepted, tidak menerima. Mereka malah ingin mencelakai Tuhan Yesus. Dan disinilah Tuhan Yesus merasa sedih, katanya, sampai kalau kita ulang lagi di sini, sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi katanya Yerusalem itu akan menjadi tempat yang sunyi. Dalam artian sampai kamu nanti akan berkata, ibaratnya diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Jadi seperti aku bilang, kalau contohnya bangsa Israel ini, mereka yang udah dipilih Tuhan, ya ibaratnya mereka adalah anak kandung, tetapi mereka tidak menghargai itu. Mereka mungkin jadi, kalau orang Batak bilang itu jadi si panggaron lah ya. Si panggaron, kalau kalian yang orang Batak nonton, jadi seperti itu. Bukannya dia jadi anak kandung, jadi kebanggaan, tapi kayak jadi si panggaron gitu ya. Padahal sama mereka harusnya dikasih hak khusus itu ibaratnya. Tapi Tuhan bahkan dia bilang di video nanti setelah ini ya, sampai mengatakan ular ya. Hai engkau keturunan ular beludak, sampai dia bilang. Begitulah kalau ibaratnya mau dia bangsa Israel, mau dia ahli Taurat, mau dia siapapun dia, kalau dia memang benar-benar tidak sama dengan perkataan dan perbuatan, Tuhan Yesus tidak suka. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Jadi kalau dia Tuhan yang baik, berarti anaknya juga harus baik. Kalau Tuhan itu sudah mengajarkan kita yang baik, kita malah lakukan yang jahat, berarti kita anaknya si jahat, anaknya si setan. Jadi kalau ada apa-apa, kita nggak usah komplain ke Tuhan, komplainnya ke setan, karena kita udah merasa kita anak setan. Jadi kita harus sadar benar-benar di sini. Kita pilihannya Tuhan Yesus atau setan. Kalau pilihan Tuhan Yesus, lakukan firman Tuhan. Kembali lagi Tuhan bilang yang terutama adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi itulah terutama, karena Tuhan ingin kita menjadi orang yang setia, orang yang berbelas kasihan, dan orang yang memberikan keadilan. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Firman-Mu begitu menyentuh kami. Iman percaya kami semakin tumbuh Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Selalu memberikan hati kami yang penuh dan sukacita kembali. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesabaran-Mu terhadap kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Sertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami menjadi anak yang penurut. Biarlah kami menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami menjadi anak yang menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Kalau kalian punya komen, kalian silahkan di komen. Kita sharing, kita berbagi, dan saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.